Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Berkah pengenalan Allah yang tinggi menuntun hati mereka untuk selalu bisa mengenali sesuatu yang lebih utama dari yang lain-lainnya. Hadirin rahimakumullah, mari kita laksanakan hak waktu, terutama yang tidak bisa diganti dengan waktu yang lain. Terlalu banyak hak waktu yang harus kita tunaikan, sehingga banyak apapun, sebanyak apapun orang beramal, sebenarnya hak waktu tidak akan habis. Ibnu Athaillah menyebutkan bahwa usia dan hembusan nafas kita sangat terbatas. Yang sudah pergi berlalu takkan kembali. Panjang pendeknya usia manusia tergantung sepanjang dia bisa bernafas. Hembusan nafas, detak jantung dan mengalirnya adalah sebagai tanda bahwa kita masih hidup. Hidup kita pun berakhir seiring dengan tersumbatnya saluran nafas, berhentinya detak jantung dan aliran darah. Sederhana sekali, tapi sangat mahal nilainya. Memberikan warning kepada kita, yaitu dengan makolahnya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Berhitunglah untuk dirimu sendiri sebelum engkau dihitung oleh Allah nanti di akhirat. Kafa bisaybi wa'izan, cukuplah uban di kepala itu menjadi peringatan. Begitu filosofi para salafus saleh untuk mengingat dekatnya panggilan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dering sirine peringatan yang harus ada dalam hati kita. Peringatan ini yang akan memicu kesadaran diri kita untuk segera bekerja secara sungguh-sungguh, meninggalkan kelezatan semu, palsu dan menipu, sebagaimana yang dilakukan oleh Suhaib radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Muhajirin yang meninggalkan seluruh hartanya untuk menyusul baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ketika mendengar Suhaib tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Beruntunglah Abu Yahya, beruntunglah Abu Yahya," yakni dalam perbekalannya. Hadirin rahimakumullah, dengarkanlah bagaimana Imam Ali karramallahu wajhah menggambarkan perasaannya bahwa keadaan yang paling ia sukai, yang paling ia cintai adalah memikul pedang di medan perang, di medan jihad, puasa di bawah panas terik matahari, dan memuliakan tamu. Kemudian seorang pedang Allah, Khalid bin Walid, juga tidak melihat kebahagiaan dalam masalah dunia. Ia berkata kepada dirinya sendiri, berada dalam satu unit militer dari kaum Al-Muhajirin dan Ansar, dalam hembusan angin malam yang sangat dingin, dalam persiapan menjelang menyerang musuh, itu lebih aku cintai daripada keberadaanku di malam pertama ketika berbulan madu di hari pernikahanku, yang menyebabkan seseorang surut, lunglai, dan tidak konsisten di dalam ketaatan dan pengorbanan adalah ketika ia tidak menyadari sempitnya waktu untuk beramal. Kondisi ini antara lain muncul dalam sikap
tasfif, yakni menunda-nunda, santai dan berlambat-lambat melakukan amal soleh. Dan penyakit tasfif tersebut yang pada akhirnya akan menjadikan seseorang lamban dalam bergerak dan akhirnya lumpuh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidaklah suatu kaum berlambat-lambat dalam satu urusan sampai Allah menjadikan benar-benar terlambat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kenapa demikian hadirin rahimakumullah? Karena menunda-nunda pekerjaan yang menjadi hak waktu pasti akan menggeser waktu yang lain yang sebenarnya punya hak yang harus ditunaikan juga. Imam Hasan Al-Basri menegaskan, jauhilah sifat menunda-nunda. Nilai dirimu tergantung hari ini, bukan besok. Kalau besok engkau beruntung, berarti keuntunganmu akan bertambah. Bila hari ini engkau telah beramal dan kalau besok engkau merugi, maka sejatinya kau telah beruntung karena telah beramal pada hari ini. Ingat, kita hanya memiliki sedikit waktu untuk beramal soleh. Jauhi bisikan setan yang mengarahkan kita untuk mengerjakan prioritas pekerjaan yang semu. Jangan terjerumus pada pekerjaan yang keliru dalam menilai atau melakukan hak waktu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung yang senantiasa menghargai waktu. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun depan 1443 Allah memberikan keberkahan, segera mengangkat wabah yang melanda di negara kita maupun dunia, dan Allah memberikan istiqomah dalam setiap tindakan ibadah kita di kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi khaliqil anam wa hakimil hukam wa ja'ilil nuri wal dhulam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts bis-syara'il Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala bima amarakum annahu amma nahakum anhu wa hajab, wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi. Faqala Allah ta'ala wa lam yazal qa'ilan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya